Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini saya tadi pagi nonton di TikTok ya, ada yang ngomong, Aduh, jangan KPR. KPR itu bayar bunga terus di awal-awal. Harga propertinya akhirnya jadinya mahal sekali. Karena di awal-awal bayar bunga terus. nah teman-teman kita akan coba bahas kenapa KPR di awal-awal bayar bunga terus. Bunganya besar lagi ya. Kita akan lebih mudah memahamin kalau kita memakai Excel. Nah, ini kita pindah ke komputer saya, kita pakai Excel ya. Oke, teman-teman, ini kita mulai pakai Excel ya. Ini sudah saya buatin alat untuk kita tahu ya. Jadi prinsipnya KPR itu kan misal KPR 500 juta, misal ya teman-teman ya. Udah cukup nggak? Nolnya cukup. Nah, misalnya bunganya berapa? Supaya gampang, saya bikin 12% per tahun ya. Supaya hitungannya gampang. Nah, bulan pertama, misalnya teman-teman kreditnya cuma 1 bulan, nah, biar gampang ya kan, 1 bulan. Maka angsurannya adalah 505 juta, terdiri dari cicilan bunga 5 juta. 5 juta dapat dari mana nih? 12% per tahun dibagi 12, karena jadi per bulan 1%, ditambah cicilan pokoknya 500 juta. Nah, ini kalau 1 bulan, biar gampang dulu ya kan. Nah, kalau 12 bulan, setahun, nah tinggal kali 12 bulan. Maka cicilannya menjadi 44 juta, terdiri dari cicilan bunga 5 juta. 5 juta dari mana nih? Dari 1% kali pokok utang awal 500 juta. 500 juta kali 1% dari 12% per tahun dibagi 12 bulan. Jadi 5 juta kan. Nah, sisanya cicilannya 39 juta. Nah, yang di sini 4.600.000. Kenapa? Karena kita nyicil 44 juta ini, buat bunga 5 juta, buat pokok 39 juta, sehingga setelah bulan pertama, utangnya sisa bukan 500 juta lagi, tapi karena sudah bayar 39 juta sekian, tinggal 460 juta. Makanya bunganya di sini dihitung 1% dari 460 juta alias 4,6 juta. Nah, karena cicilannya totalnya 44 juta, yang untuk bunga 4,6 juta, maka nyicil pokoknya 39 juta sekian. Sehingga pokok utangnya turun lagi nih. Udah bukan 460, tapi tinggal 420. Berikutnya sama, bulan ketiganya cicilannya tetap 44 juta. Bunganya berapa? 1% dari sisa kreditnya. Kreditnya berapa? 420 kan sisanya. 1%. 4,2 juta. 4,2 juta untuk bunga, maka cicilan pokoknya berapa? 44 juta dikurangi 4,2 juta ini. Jadi nyicil pokok 40 juta, sehingga hutangnya 380 sisanya. Terus sampai 12 bulan, jadi 0. Oh, kalau 5 tahun gimana Pak? Kalau 5 tahun, tapi sebelum ganti 5 tahun, kita jadiin 6% dulu aja ya teman-teman ya. Karena KPR 12% itu kan mahal sekali. Mungkin 6% lah anggap aja ya. Kurang lebih tetap sama kok. Kan jadi 2,5 kan ini? Ya kurang lebih sama. Oke, nah sekarang kalau kreditnya 60 bulan Pak. Oh, aduh, sekarang bunganya 2,5. Cicilan pokoknya 7,16. Berarti masih tetap cicilan pokok lebih besar dari cicilan bunga. Jadi kalau KPR-nya 5 tahun, tidak terbukti bahwa bayar bunga lebih gede dari bayar pokok, Pak. Iya, kalau di kredit KPR 5 tahun, enggak. Cicilan pokoknya 7 juta, cicilan bunganya 2,5 juta. Nah, kapan cicilan pokok ini lebih kecil dari cicilan bunga? Ketika kita jangka waktunya kita panjangin. Loh, kenapa jangka waktunya kok dipanjangin? Supaya angsurannya kecil. Ini angsurannya 5 tahun, 9,6 juta. Kalau kita bikin 20 tahun, 240 bulan, maka cicilannya tinggal 3,5 juta.
Tapi karena cicilannya 3,5 juta, sementara bunganya 2,5, maka cicilan pokok tinggal 1 juta. Alias lebih kecil dari cicilan bunga. Nah, makanya teman-teman, mudah-mudahan setelah menonton video ini, teman-teman paham ya, kenapa KPR kok rata-rata cicilan bunga lebih besar daripada cicilan pokok. Karena apa? Iya, benar. Karena cicilan pokoknya kecil, karena angsurannya kecil, cicilan bunganya segini, maka cicilan pokoknya komposisinya tinggal kecil. Beda ketika ini 60 bulan nih kan, 60 bulan tuh. 60 bulan karena cicilannya 9,6, bisa untuk nyicil pokok 7 juta. Maka cicilan bunga lebih kecil dari cicilan pokok. Tapi kalau ketika ini jadi 240 bulan, angsurannya tinggal 3,5 juta, ya cicilan untuk pokok tinggal kecil. Jadi kalau mau KPR tapi nggak mau bayar banyak bunga, ya dipendekin aja jangka waktunya. Gitu kan? Nah, kenapa bisa terjadi pada KPR? Karena ya, seringnya KPR itu beda dengan cicilan mobil atau motor. Cicilan mobil atau motor biasa jangkanya pendek-pendek, cuman ya 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun kan? Kalau rumah kan bisa 20 tahun, 30 tahun karena harga properti mahal, maka angsurannya dipanjangin supaya angsurannya bisa rendah, orang bisa tercapai. Tapi akibatnya, karena angsurannya direndahin, jangka waktunya dipanjangin, akibatnya cicilan pokoknya menjadi kecil, sehingga terjadi apa yang disebut orang fenomena awal-awal bayar cicilan bunga aja nih, nggak bayar cicilan pokok. Nah iya, karena cicilan angsurannya kecil, total angsurannya kecil. Kalau ininya dipendekin jangka waktunya 60 bulan, seperti yang tadi saya sampaikan, maka cicilan pokok lebih besar dari cicilan bunga. Oke teman-teman, tadi sudah ngelihat Excel-nya ya. Jadi teman-teman, semakin panjang jangka waktu, angsuran semakin kecil. Tapi karena angsuran semakin kecil, maka angsuran bunga itu tetap. Jadi angsuran atas pokok menjadi kecil. Tadi tinggal 1 juta ya. Makanya terjadi fenomena cicilan untuk bunga lebih besar dari cicilan untuk pokok karena jangka waktunya panjang. Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, kalau untuk bisnis, terutama bisnis yang saya lakukan selama ini ya, minimarket, saya kan KPR untuk itu ya, untuk KPR, untuk minimarket, untuk warteg, untuk kos, saya biasanya pilih memang jangkanya yang panjang. Kenapa? Supaya angsurannya rendah. Karena buka bisnis itu belum tentu profit dan belum tentu profitnya gede. Kadang bisa sesuai harapan kita, kadang bisa di bawah harapan kita, kadang bisa minus. Saya ada loh properti yang minus. Tapi kadang juga ada yang di atas harapan kita atau di atas sekali dari harapan kita. Tapi yang lebih aman, saya senang angsurannya dikecilin, walaupun konsekuensinya jangkanya jadi panjang, bunganya jadi besar, tapi nggak apa-apa, yang penting depannya aman dulu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, ternyata profitnya bagus, baru saya percepat, pindah bank lain, kreditnya dipercepat lunasnya. Kalau strategi saya begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman, pendapat teman-teman gimana nih setelah ngelihat video ini? Apakah sudah bisa dipahami kenapa cicilan bunga lebih besar dari cicilan pokok? Menurut teman-teman, benar nggak? Adil nggak? Cocok nggak? Nah, untuk yang mau aplikasi tadi, Excel tadi, teman-teman ketik aja, mau Pak, mau. Nah, atau ini ya, mendingan teman-teman ketik emailnya apa di situ atau nomor WA-nya apa, ntar tim support akan bantuin teman-teman untuk saya kirimin aplikasi tadi gratis ya. Ketik di komen email atau nomor handphonenya. Semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.